warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Kembali lagi di podcast dengan saya Nita Nur Ajijah dari jurusan Teknik Kimia. Oke, sekarang kita bakal berbincang-bincang hangat, berbincang-bincang seru yang pastinya bakal memberikan banyak inspirasi buat kita, yaitu dengan narasumber yang kece, luar biasa, keren pastinya. Ada Bapak Suparjono dari PT Patra Badak Arun Solusi sebagai Korporat Sekretari. Gimana nih? Kita sapa-sapa langsung aja ya narasumber kita kali ini. Assalamualaikum Bapak, selamat siang ya. Selamat siang, waalaikumsalam. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya dari kami sebagai panitia berterima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu gitu ya untuk podcast kita kali ini. Oke, mungkin kita langsung aja ke podcast yang seru-seru ini. Oke, kita bakal banyak banget bahas mengenai terutama dunia kerja Pak, sama pasca kampus nih, terkhusus fresh graduate dari mahasiswa jurusan teknik kimia ataupun mahasiswa Polban gitu ya Pak ya, yang secara tidak langsung PT Patra Badak Arun Solusi ini sangat cocok dan sesuai gitu ya Pak kalau disinkronkan dengan jurusan atau prodi yang ada di Politeknik Negeri Bandung. Mungkin dari Bapak sendiri udah berapa lama sih Pak di PT Patra Badak Arun Solusi ini bekerja gitu? Terima kasih dengan Mbak Nita panggilnya Nita ya. Oke, terima kasih atas undangannya dari Polban untuk dibahas. Saya sebenarnya bergabung dengan Bibas itu baru 2 tahun, 1 bulan. Karena entitas Pertamina Group itu kan ada proses rotasi ya secara periodik dilakukan. Jadi awalnya saya sebenarnya berkarir di Pertamina Patra Niaga di entitas anak perusahaannya juga namanya Patra. Tapi secara umum masa kerja saya sudah lebih dari 13 tahun. 13 tahun lama banget ya Pak ya, lumayan. Berdedikasi untuk negara. Kalau mudah-mudahan punya kontribusi terhadap negara. Pasti dong, oke. Mungkin Pak, kalau misalnya udah 13 tahun ya Pak ya? Lebih dari 13 tahun, oke, lama banget ya. Mungkin Bapak bisa ceritain perjalanan, misalnya Bapak tuh dulunya jurusan apa sih kuliahnya gitu, sekarang dulunya merintis di PT Patra Badak Arun Solusi ini tuh dulunya kerja apa nih sebelum jadi Korporat Sekretari gitu. Oke. Saya mengawali karir sebagai seorang administrasi karena administrasinya juga administrasi negara. Dulu saya di anak perusahaan Patra Niaga sebagai administrasi. Kemudian karena di situ administrasi operasi yang berhubungan sama orang, saya kemudian dimutasikan menjadi seorang personel HR di supervisor HR di Pertamina Patra Niaga. Dulu namanya Patra Niaga. Jadi saya sebenarnya lama di human capitalnya Pertamina Patra Niaga. Kemudian di 2 tahun yang lalu baru ditugaskan di Patra Badak Arun Solusi sebagai korporat sekretari. Jadi secara umum pengalamannya banyak ya Human capital. Oke. Berarti kalau dulunya jurusan administrasi niaga nih Pak ya, kan PT administrasi negara, mungkin bisa nggak sih Pak teknik mungkin masuk ke PT Patra Badak Arun Solusi yang saya juga pernah cari ya Pak ya di Google, banyak lowongan kerja di PT Patra Badak Arun Solusi yang memang bidangnya itu banyak teknik gitu, tapi tidak memungkinkan hanya cuma teknik aja gitu, tapi bisa di berbagai bidang lain. Nah, bidangnya itu apa aja sih Pak kalau boleh tahu? Kalau di Bali ini kan memang EPC company dan operation maintenance company, kemudian ada flight service sama training network provider. Secara umum memang kita didesain sebagai maintenance and construction company di
meniti karir tentu kita bicara tentang konten. Konten kalau istilah sekarang kan kita banyak sering ngomongin konten. Konten ini ada kontennya. Kalau mahasiswa ya kontennya apa sih? Kontennya tentu technical skill-nya. Technical mahasiswa, technical skill-nya misalkan di teknik kimia atau teknik lingkungan atau teknik industri. Nah, konten ini harus bisa melihat konteksnya. Jadi kalau misalkan mahasiswa Polban ini kan sudah melihat profil Bibas, jadi kira-kira dia yang pas buat solusi Bibas ini apa sih, di jurusan apa sih kan gitu ya. Nah kalau dua ini dimiliki oleh mahasiswa Polban, ya tentu semua perusahaan juga akan, oh ini kayaknya mahasiswa lulusan Polban ini bisa potensial untuk sebuah company. Nah itu dengan menghubungkan dua tadi ya, konten, kemudian dikonektivitaskan, dihubungkan. Ada kita goes to kampus, ada bebas mengajar, salah satunya adalah menghubungkan, mengkoneksikan. Jadi mengkoneksikan sebenarnya di Polban itu konten yang dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan mahasiswa itu apa sih? Apakah lain dengan kebutuhan Bibas atau konteksnya Bibas dalam hal ini sebagai maintenance and construction yang di Pertamina Group. Jadi kalau misalkan siap dan bisa, ya peluang itu sangat terbuka. Itu nggak hanya di Bibas tapi juga di Pertamina Group maupun di perusahaan-perusahaan lainnya. Ada kita dapat kemungkinan di perusahaan lain yang sejenis itu bisa masuk. Oke, keren ya. Banyak banget yang bisa kita apply gitu, kita coba gitu ya di PT Bibas ini. Oke Pak, mungkin barusan Bapak nyinggung Pertamina gitu ya. Kan kalau saya lihat di Google, udah cari-cari nih Pak sebelum kita podcast kali ini tuh gitu. Jadi katanya Bibas ini tuh adalah anak dari Pertamina. Benar nggak sih Pak? Pertamina Patraniaga. Oh oke. Pertamina Patraniaga mungkin ya. Korelasi atau kerjasama yang udah apa sih namanya, udah terjalin atau udah dilakukan gitu, mungkin apa aja sih Pak? Sebagai sebuah entitas korporasi di bawah nama Pertamina Patraniaga dan Pertamina Group, Bibas tentu sudah banyak mensupport dan mendukung kegiatan-kegiatan maintenance di Pertamina, baik di kilang maupun di terminal PGN, kemudian di beberapa sektor hulu. Jadi sesuai dengan core business Bibas yaitu di maintenance and construction, tentu kita sudah banyak mensupport kegiatan maintenance di kilang maupun terminal PGN. Hampir 26 tahun kita lahir dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh Pertamina secara korporat. Pertamina Patraniaga bisa ke Pertamina Kilang Internasional, bisa ke Hulu dan sebagainya. Jadi kontribusinya cukup signifikan bagi PT Pertamina. Oke, mungkin apa sih ya Pak, kalau dari kacamata mahasiswa terkhusus yang baru lulus nih, kalau masuk Pertamina tuh adalah suatu hal yang susah sekali gitu ya Pak. Mungkin Bibas juga ya karena saudaraan, karena apa sih namanya, adik dari Pertamina Patraniaga sendiri. Oh anak, oke, anak ya, iya ya anak ya Pak ya, mungkin. Nah untuk kualifikasi sendiri gimana sih Pak? Ada ketentuan khusus nggak sih buat masuk gitu, buat kita ngelamar gitu, gimana Pak? Tentu kita sebagai entitas yang berada di Pertamina Group itu kita mengacu pada standarisasi di Pertamina Group.
sehingga kualifikasi mekanisme rekrutmen itu juga based on-nya adalah ketentuan yang ada di pertandingan. Jadi ya sama ketika teman-teman baru masuk ke Polban itu kan tadi disebutkan bahwa dari 53.000 yang masuk cuma 1.800. Artinya saringan itu sudah menjadi privilege bagi teman-teman yang sudah masuk ke Polban. Itu pun yang dialami oleh calon-calon pekerja yang masuk ke pertamina. Jadi memang ya itu tadi peminatnya luar biasa, kemudian filternya juga luar biasa, tapi peluang itu tetap ada karena pada dasarnya kita kan sekarang sudah open source dari webnya Pertamina Group itu sudah setelah dipublish kan rekrutmen untuk BPS, BPA. Jadi peluang itu masuk, semua peluang itu terbuka dan bisa dilihat di website Pertamina Group. Posisi-posisi yang vacant yang dipublish untuk dibutuhkan pada saat rekrutmen. Jadi prinsipnya tadi kalau kita kontennya mumpuni terus bisa melihat konteks, kalau kita bisa connect kan. Kedua untuk tadi ya mudah-mudahan sih bisa tembus ya. Nah setelah itu baru dapat berbeda. Nah sebelum itu ya semuanya sama kan. Semua punya porsi yang sama buat mahasiswa dan di situ tidak boleh lihat dari mana asalnya. Tapi tentu Polban ini karena tadi ya saringannya cukup ketat ya, harusnya punya peluang untuk masuk ya. Harus konten dan konteksnya itu cukup strategis ya, potensial. Kalau misalnya kayak gitu Pak, mungkin permasalahan di kita tuh banyak perusahaan yang kualifikasi atau syarat masuk atau syarat bisa ngelamar itu dilihat dari lulusan diploma gitu Pak. Ada yang D3, ada yang D4. Mungkin ada teman saya yang saya kemarin nanya gitu ya, minta pertanyaan sama dia, gimana kamu ada pertanyaan gak nih buat PIBAS gitu ya. Ada katanya gini, buat kualifikasi sendiri katanya PIBAS itu pernah baca di Google, katanya cuma buat S1 aja gitu Pak. Emang benar atau bisa D3 juga? Karena kan semua level pekerjaan itu punya kualifikasi yang beda-beda. Jadi ada yang D3, ada yang S1, ada yang professional hire. Nah kalau professional hire tentu dia punya pengalaman. Tapi kalau yang kebutuhannya secara job itu hanya D3 ya ngapain kita ngambil S1. Kalau memang speknya dalam standar kualifikasi jobnya itu harus S1 ya minimal S1 dan nggak bisa juga D3 kan. Jadi kalau kualifikasi di dalam jabatan itu S1 ya bisa D3. Tapi kalau kualifikasi jabatan tersebut membutuhkan D3 ya D3. Kadang-kadang juga ada juga yang dia punya ijazah D3 kemudian melanjutkan ke S1, daftar S1 nggak diterima, ada juga yang daftar D3 diterima. Ada juga di Pertamina itu begitu. Jadi sebenarnya dia S1 tapi dulu pernah D3 kemudian daftar dua-duanya daftar S1 nggak diterima, daftar D3 diterima. Iya, peluang itu masih cukup besar. Enggak, mungkin pada saat dipublish itu memang kebutuhannya adalah S1 kan begitu. Tapi dilihat dari job spec-nya. Dari job spec-nya, karena itu banyak hal. Nggak satu sesuai dengan job spec. Oke, demikian kita berbincang-bincang
mengenai kualifikasi, mungkin kita masuk ke apa sih Pak, project-project yang sedang digarap gitu di PBAS yang mungkin bisa share ke kita biar kita juga ada langkah awal gitu. Wah mungkin projectnya itu ada ini gitu. Jadi kita lebih bisa memfokuskan gitu. Persiapan. Kita sedang progres itu terkait dengan proyek revitalisasi terminal gas ya. Jadi suplai gas di beberapa lokasi di luar Jawa itu kan cukup tinggi, sehingga Pertamina itu membuat satu plan terminal gas. Nah, kita sebagai company yang beberapa titik itu dibangun sangat dekat seperti gas. Itu salah satu. Kemudian kita juga melakukan revitalisasi terhadap proses di kilang. Ada beberapa mesin-mesin produksi yang kita revitalisasi karena usianya sudah cukup lama, tua. Ya itu kita melakukan revitalisasi. Itu tentu itu memerlukan sumber daya manusia yang cukup tinggi karena harus presisi kan, untuk melakukan proses tersebut. Ada juga yang sederhana, misalkan perbaikan tabung LPG, itu kita juga melakukan. Ada juga yang kita melakukan pembangunan tangki. Jadi kalau ada tangki-tangki di mana di terminal BBM, ada juga yang kita bangun, ada juga yang kita maintain, ada juga yang terminal BBM ya. Terminal BBM. Konteksnya kalau terminal Terminal BBM ya teman-teman. Oke. Terminal BBM. Kalau saya baca itu terminal nomor 4 Semarang ya? Ya. Ya salah satunya. Ya. Terus Pak, saya pernah kemarin saya nonton YouTube juga yang PBAS karena persiapan Pak. Nggak tahu di sini ada. Iya benar banget. Biar nggak acak-acakan. Oke, mungkin ada apa ya? Kemarin tuh proyeknya salah satunya adalah membangun laboratorium di Universitas Riau. Emang benar ya Pak? Betul. Itu gimana sih Pak? Buat apa tujuannya gitu Pak? Jadi itu bagian dari program tanggung jawab sosialnya Pertamina Persero. Jadi Pertamina Persero itu punya program ESG ya. Jadi tanggung jawab sosial itu salah satunya adalah di aspek pendidikan. Nah kita sebagai perusahaan yang membangun, jadi bukan yang melakukan kerjasama dengan institusi, tapi kita membangun bangunan. Jadi ya kayak ini, bangunan itu juga bagian dari kompetensinya PIBAS. Jadi waktu itu menyediakan alat-alatnya. Jadi kita diberikan oleh Pertamina sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya Pertamina. Keren ya, mantap banget. Oke, mungkin apa ya? Karena PIBAS ini adalah salah satu perusahaan yang memasok kita gitu ya, terkhusus masyarakat Indonesia mengenai energi gitu ya, migas gitu ya, BBM dan lain sebagainya. Mungkin ada nggak sih Pak, kan energi terbarukan nih yang emang lagi disoroti gitu ya, terus pengurangan emisi, rumah kaca dan lain-lain gitu ya. Ada nggak sih proyek atau hal yang udah dicapai gitu dari PIBAS sendiri dalam penanganan masalah-masalah yang sudah ada gitu, terus energi gitu, masalah energi Pak? Sebagai sistemnya Pertamina Persero, kita untuk mendukung dengan hal-hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah penghijauan. Kita sudah melakukan beberapa program terkait dengan penanaman pohon. Itu kan sebenarnya ada yang terkait dengan teknologinya, produksinya, maupun campaign terkait dengan
sesuai dengan lingkup kita. Ya, salah satunya adalah penanaman pohon di lingkungan proyek kita, misalkan kemudian mendukung aktivitas-aktivitas di lingkungan sekitar terkait dengan advokasi penghijauan, hal kayak itu yang bisa kita lakukan. Karena ya kita kan sebagai FTC company itu belum sampai kepada memberikan atau punya kewenangan untuk membuat desain terkait dengan produksi energi yang ramah lingkungan. Tapi kalau kita mengeksekusi, ya, misalkan ada desain alat produksi untuk mengurangi emisi, ya kita eksekutornya. Jadi hal itu yang bisa kita support untuk mendukung zero emisi, ya, sampai dengan program pemerintah ini berjalan. Keren ya Pak. Apa sih namanya, hal tersebut tuh harus dan memang harus dilakukan gitu ya Pak. Mau itu dari pihak perusahaan ataupun mungkin dari kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar menyayangi bumi kita sendiri gitu ya, negara kita sendiri. Oke teman-teman. Oke, mungkin membahas apa ya Pak? Membahas mengenai PBS ini sendiri. Saya baca dan dengar juga dari YouTube. Aduh, apa sih namanya? Ada yang pengen dicapai gitu ya dari PBS sendiri. Katanya untuk revenue dari PBS sendiri tahun 2022 tuh 1,8 ya Pak triliun. Target. Ya target. Itu tuh difokusin ke proyek apa aja sih Pak? Tadi kita kan ada 4 lini bisnis. Oh iya. Pertama EPC, kemudian operation and maintenance. EPC itu dari procurement construction, kemudian ada Commissioning operation and startup. kemudian ada plant services, kemudian ada training dan provider. Oke. 4 lini bisnis inilah yang kemudian menjadi target bagaimana kita mengenerate revenue di PT Limas ini. Jadi kita melakukan optimalisasi dan melakukan penetrasi pasar di 4 lini bisnis ini untuk mencapai target perusahaan. Oke. Keren ya Pak ya. Oke. Mantap banget. Fokus gitu. Oke, mantap ya, 4 lini bisnis dari PTBS yang barusan disebutin sama Bapak bisa jadi acuan kita gitu ya. Mungkin kita lebih fokusin belajar dan lebih memahami mengenai 4 lini bisnis tersebut gitu ya Pak. Oke, mungkin dari apa ya namanya, dunia kerja nih Pak. Buat dunia kerja sendiri, itu tuh lebih banyak kalau di lapangannya gitu Pak. Lebih banyak para pekerja di bidang teknik kah gitu ya, kan PT PBS ini tuh anaknya dari Pertamina. Biasanya tuh Pertamina kan minyak, gas, oil gitu ya, ataukah ada juga bidang-bidang lainnya gitu, jadi lebih difokusin kemana gitu? Tentu sebagai perusahaan yang bergerak di konstruksi untuk core bisnisnya kita tentu membutuhkan tenaga kerja yang di bidang teknikal ya, baik sipil, engineering, elektrik, kemudian teknik lainnya, HSE gitu kan diperlukan. Tapi ada fungsi-fungsi lain yang mendukung, misalkan di fungsi keuangan, ada di fungsi manajemen, ada di fungsi korporasi sekretari, dan di fungsi support lainnya. Tentu kalau di fungsi support itu ya kita butuh orang yang sesuai dengan kualifikasi dari, misalkan di keuangan ya itu aspeknya memang keuangan, Administrasi, manajemen administrasi, misalkan di legal ya tentu orang legal, kemudian di korporasi sekretari, komunikasi, ada administrasi, legal. Jadi sebenarnya semua fungsi itu membutuhkan spesifikasi
lokasi ya berbeda-beda. Tetapi kalau kita bicara core bisnis ya pasti orang teknik. Oke. Nah, gitu. Oke. Mungkin membangun itu orang administrasi ya, bisa ya. Gak masuk di teknik. Oke, teknik biasanya Cik Daud yang kayak gitu. Oke, mungkin Pak dari apa ya namanya? Kalau versi Bapak, kan Bapak sekarang udah jadi apa di PT PBB sendiri menjadi corporate secretary ya Pak ya. Mungkin dari versi Bapak, dulu kan Bapak pernah jadi mahasiswa nih Pak ya. Apa sih tips atau prinsip atau mungkin pesan buat mahasiswa sekarang versi Bapak nih biar bisa terus maju, biar terus semangat gitu ya sampai menghadapi dunia dan zaman yang ya makin rumit ya Pak ya. Mungkin boleh Pak. Istilah sekarang itu apa ya? Buka ya. Buka. Kemudian ceknya progres, kemudian ada ambigu. Jadi dari situ kita sebenarnya untuk teman-teman mahasiswa yang pertama adalah kita tadi kembali ke 3C tadi. 3C itu yang pertama adalah konten. Konten dalam pendekatan saya adalah dia harus punya konten secara pribadi. Technical skill harus dibangun. Jadi mau fokus di mana nih? Saya sebagai mahasiswa mau fokus di skill apa nih? Kita jangan ikut-ikutan. Teman ikut sana. Nah, giliran musimnya ke kiri, giliran musim sekarang kan kita tentukan dulu kita mau fokus punya keahlian skillnya di mana. Baru kita melihat konteks ini adalah bagaimana kita melihat atau menghubungkan kondisi lapangan, kondisi market, kondisi kebutuhan tenaga kerja. Nah, tentu itu perlu dikomunikasikan atau kita sebut dengan mengkonektivitaskan antara konten dan konteks. Itu harus dihubungkan, di tengah itu harus dihubungkan. Itu tadi dengan kolaborasi, komunikasi, kita membangun jaringan dengan entitas kampus lain, dengan korporasi, dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, dengan komunitas-komunitas. Karena kalau kita bicara tentang pribadi kita sendiri tanpa bisa kita mengekspos keluar ya tentu kita nggak bisa menjual ya, nggak bisa menjual. Jadi personal branding itu perlu, tapi juga mengkomunikasikan personal branding itu juga sangat diperlukan. Sehingga kalau kita pintar tapi dalam kamar saja ya nggak ada gunanya. Betul. Dalam kamar ini maksudnya dalam apa ya? Dia bukan dalam kamar kemudian kita kalau sekarang kalau dalam kamar kita bisa berpikir lebih luas karena ada internet. Tapi dalam kamar ini kita menutup diri terhadap pengetahuan yang terbaru. Nah disitulah kita melakukan self development. Jadi terus kita mengupdate diri. Nah, kalau itu bisa dilakukan, komunikasi berjalan, kolaborasi berjalan, kemudian kita membangun jaringan itu, mudah-mudahan itu bisa apa ya? Ke depan memungkinkan chance lebih besar untuk para mahasiswa ini bisa lebih sukses dibandingkan yang tidak dilakukan tadi, kan begitu ya. Jadi kalau tiga itu dijalankan, mudah-mudahan bisa sukses. Keren ya Pak ya, 3C, konten, konteks, sama connectivity gitu teman-teman, dicatat ya. Oke, mungkin apa ya Pak, pesannya udah kita bahas, dunia kerja juga udah, mengenai PT Patra Bedak Arun Solusi juga udah gitu ya Pak ya. Mungkin karena waktu yang selalu memisahkan kita dicukupkan aja Pak, dan kami sebagai panitia berterima kasih banyak kepada Bapak sekali lagi karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan ke kita bisa dijadikan inspirasi
bisa dijadikan tamparan kalau misalnya kita masih malas-malasan gitu ya, karena dunia kerja, dunia perusahaan itu tidak mudah ya. Harus banyak hal yang kita upgrade, banyak hal yang harus kita persiapkan. Jadi mungkin untuk sekarang kita sudahi saja podcast kali ini. Sekali lagi banyak terima kasih kepada Bapak dari kami. Mungkin pesan dari Bapak tadi itu adalah 3C teman-teman, jangan lupa: konten, konteks, dan connectivity. Oke. Mungkin dari kami, saya selaku podcaster kali ini, Nita Nurhajijah, mohon pamit undur diri. Terima kasih, pokoknya jangan lupa nonton podcast kita ya. Dan semangat buat mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Pokoknya harus tetap semangat dan upgrade diri kalian, persiapkan untuk masa depan. Oke, terima kasih dari saya, Anita Nurhajijah, dan dari Bapak sebagai narasumber kita kali ini. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.